Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di podcast Dialog Dewan bersama saya Titi Sekar. Seperti biasa akan ada obrolan yang menarik bersama dengan salah satu anggota Dewan dari DPRD Kabupaten Sleman. Dan kali ini saya bersama dengan Bapak Wahyudi Kurniawan SIP, tapi beliau sudah pesan panggilnya Mas WK aja. Oke, assalamualaikum Mas WK. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Semangat dong Mas. Semangat. Kita ngomongin soal olahraga nih. Siap. Tapi gak harus lari-lari juga ya. Yang penting kita semangatnya kali ini di podcast Dialog Dewan kita akan membahas mengenai peran DPRD dalam menumbuhkan minat olahraga di kalangan remaja pemuda Kabupaten Sleman. Dan sedikit ya tentang Mas WK ini, beliau adalah anggota Dewan dari fraksi PDI Perjuangan, kemudian juga anggota Komisi A. Begitu ya Mas WK. DPRD Kabupaten Sleman ini hubungannya tentang pemerintahan, hukum seperti itu ya, kehumasan, sosial, politik, pokoknya langsung berhubungan dengan masyarakat. Ya, dan juga sebagai anggota Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Sleman. Oke, kalau kita berbicara masalah olahraga, tentu saja ini berkaitan dengan prestasi apa sih yang dimiliki Sleman terutama dalam bidang olahraga. Mas WK, bagaimana sih Sleman memiliki atlet-atlet potensi yang dimiliki dalam bidang olahraga? Tergantung jenisnya olahraga. Okay. Karena ada 3 hal yang berkaitan dengan olahraga. Olahraga rekreasi, olahraga prestasi, olahraga industri. Dari ketiga sisi olahraga tersebut, Sleman mempunyai semuanya. Salah satunya kalau berkaitan dengan prestasi, Sleman ini di Porda ini sudah hat-trick. Yes. Ya, sudah hat-trick dan alhamdulillah kami salah satunya. Kebetulan kami jadi salah satu ketua cabur Aska PSSI Kabupaten Sleman. Kemarin kami menyumbang 3 emas dari 4 nomor yang ada di Porda terakhir. Kalau dari sisi olahraga industri, tentu saja kita tahu lah kondisi bagaimana Kabupaten Sleman dengan kultur olahraga yang baik. Salah satunya adalah sepak bola. Kita punya PSS Sleman. Ya, di situ ketika ada pertandingan PSS Sleman, pasti aktivitas ekonominya akan berdampak meningkat ya. Oke. Dan juga stadionnya juga sudah diperbaiki ya, direnovasi dan kayaknya kelihatan dari atas di spill udah keren banget nih. Siapa tahu nanti jadi salah satu markasnya Timnas ketika misalnya salah satu pilihan stadion di Indonesia. Apakah mungkin itu? Mungkin saja. Mungkin saja karena Meguwo ini salah satu yang pernah dipakai dan sering dipakai oleh Timnas. Ketika main di Yogyakarta, salah satunya adalah Meguwarjo. Dan kami pernah menjadi ketua panitia pelaksana. Oke. Mas WK, tadi kan ada 3 nih jenis olahraga. Ada industri, kemudian ada yang prestasi, yang satu lagi tadi apa tadi? Rekreasi. Rekreasi nih. Rekreasi ini bagian mana? Ini kayaknya banyak diminati yang rekreasi nih ya masyarakat nih ya. Di saat ini memang apalagi anak-anak muda ya. Sepak bola ini jarang ada yang berprestasi, tapi sekarang banyak yang rekreasi. Main bola yang penting foto-foto kan gitu. Iya. Kayaknya ada juga yang lainnya banyak juga, Hans dan sebagainya, Jalan Sehat dan sebagainya. Ya, yang penting fotonya, yang penting upload di sosial media seperti itu ya. Tapi itu juga menjadi salah satu poin juga sebenarnya bagi Kabupaten Sleman, bahwa Sleman juga menjadi salah satu kabupaten yang ramah untuk berolahraga bagi masyarakat seperti itu. Betul sekali. Letak geografis yang sangat strategis di Kabupaten Sleman, di antara 2 provinsi, di antara 5 kabupaten kota. Ini menjadikan Sleman ini menjadi salah satu tempat ataupun kabupaten yang memang sangat layak, terutama dari internal Kabupaten Sleman sendiri, masyarakatnya ya, yang sudah sangat sadar betul tentang kaitan olahraga, mereka harus olahraga dan sebagainya. Kemudian juga dari Kabupaten Magelang, Klaten dan sebagainya. Apalagi kalau masalah sepak bola, mereka sudah banyak yang ke Kabupaten Sleman. Kebetulan kalau di sepak bola ini salah satu ASKAP yang ada di Indonesia yang sering mengadakan kompetisi adalah ASKAP PSSI Kabupaten Sleman. Oke, jadi sebenarnya minat olahraga yang ditumbuhkan di Kabupaten Sleman juga sudah cukup besar gitu ya, Mas WK. Oke, sebagai anggota Dewan nih, regulasi ataukah adakah peraturan atau apapun yang disiapkan untuk bisa membuat olahraga di Sleman ini semakin baik, untuk mengatur lah setidaknya? Ya, tentunya dengan fungsi DPRD ya, tentang penganggaran, pembuatan perda dan pengawasan. Kaitan dengan olahraga ini menjadi salah satu aset kita, potensi kita. Ketika itu bisa dikelola dengan baik,
PAD juga nanti akan bisa tumbuh dan naik dari sisi olahraganya. Sehingga kami selaku DPRD sangat berkonsentrasi tentunya kaitan dengan perda, kaitan dengan penganggaran termasuk pengawasan ini untuk olahraga akan kita optimalkan. Sudah sesuai untuk kondisi saat ini, Mas? Untuk saat ini dinamikanya sangat dinamis ya, terutama dengan adanya olahraga-olahraga baru. Ya, kami berharap nanti kawan-kawan dari DPRD juga bisa akomodatif terhadap olahraga-olahraga yang baru. Yang baru di Sleman apa nih yang kira-kira baru masuk? E-sport itu masuk nggak, Mas? E-sport masuk. Oke. Dan kami ditunjuk juga sebagai ketua umum e-sport Kabupaten Sleman. Ya. Oke, baik. Kemudian peran, tetap saya harus bertanya, peran DPRD dalam menumbuhkan minat dan juga kecintaan olahraga masyarakat Sleman ini seperti apa? Sangat penting sekali, perannya sangat sentral sekali. Karena apa? Sesuai dengan penelitian terbaru ya, apalagi anak-anak muda ini hampir 33% ini mengalami penurunan dalam kaitan hal dengan keminatan olahraga. Oh iya. Gitu. Malas capeknya, Mas. Malah capeknya mungkin juga karena kondisi sekarang era teknologi, mereka mainan HP di rumah dan sebagainya. Ini yang menjadi salah satu tantangan kita sebagai DPRD. Dan kan juga ini kaitannya kalau olahraga bisa berjalan dengan baik, tentunya nanti bisa untuk pertumbuhan kalau anak muda, baik itu motorik, kecerdasan dan sebagainya, termasuk kaitannya nanti dengan memadatkan tulang ya. Karena seperti kami ini 40 tahun. Alhamdulillah saya ini mantan pemain sepak bola. Oh gitu. Dan sampai dengan hari ini saya sempat di AMS Sayegan juga, sempat di Suratin PSS juga, di Betunggul juga. Ya. Dan kebetulan ya di usia 40 masih bisa lari-lari kecil, setidaknya masih main bola. Kepadatan tulang pasti akan terbentuk dengan kita rutin berolahraga. Walaupun memang tidak mudah sih untuk mengajak orang untuk ini tuh asetnya tuh dinikmati nanti gitu ya, Mas ya. Karena akan terasa itu setelah 40 tahun. Ya itu dia. Boyoan dan sebagainya. Mulai curhat ini ya, Mas ya, kayak boyoan dan sebagainya. Harus ada 4 hal yang kita pegang kaitannya dengan frekuensinya, dengan kaitannya nanti dengan intensitasnya, termasuk juga kaitan dengan temponya, kaitan dengan waktunya. Pemilihan olahraga harus tepat, ya, sesuai dengan umurnya. Kenapa itu harus dilakukan? Ya, sesuai dengan kedokteran pasti juga masyarakat harus tahu kan gitu. Bagaimana secara frekuensi 70 sampai dengan 85% ya dari denyut nadi kita, 220 harus dikurangi umur kita. Makanya nyun sewu ya. Ini ada beberapa kejadian ketika kawan-kawan ini tidak sadar, ada yang mati mendadak di lapangan dan sebagainya. Ya, ini salah satunya kaitan dengan frekuensi, intensitas, termasuk tempo. Ya. Makanya ketika kita olahraga juga harus menggunakan teknologi juga, paling nggak ada smartwatch dan sebagainya. Sekarang sih banyak ya teknologi yang bisa mendukung itu semua, karena sometimes kita gini, kalau olahraga tuh ngikut tren. Oh trennya sekarang jogging, udah jogging, tapi kita nggak tahu nih kapasitas diri kita mampu atau enggak seperti dalam itu ya. Kondisi lelah atau tidak. Nah itu dia. Oke, kalau untuk fasilitas olahraga nih Mas WK di Kabupaten Sleman, fasilitas olahraga yang bisa dimanfaatkan oleh umum itu kan sebenarnya sudah ada, misalnya aja di lapangan Pemda ya kita bisa menggunakan itu. Nah apakah hanya berhenti di situ saja atau mungkin nanti akan ada rencana-rencana di tempat lain gitu? Ya, fasilitas olahraga ini, sport center ini sudah dibangun di beberapa kapanewon ya. Seperti di Banyurejo, seperti di Godean, seperti di termasuk yang ada di Dengung dan sebagainya. Tapi tentunya dengan kondisi perkembangan saat ini, kita berharap nanti fasilitas-fasilitas ini bisa dilengkapi. Sehingga minat anak-anak muda, terutama untuk berolahraga ini bisa mereka kembali. Sehingga 33% ya,
penurunan minat ini akan kembali nanti bergairah lagi. Iya, pokoknya asal dipancing biar mereka bisa ini ya, tertarik dulu Harus aja. ada hal-hal yang menarik. Nah kan itu gitu. dia, Harus ada misalnya hal nanti yang disediakan spot nanti bisa selfie atau apa gitu kan pasti, wah ini asik nih nanti bisa diunggah di sosial media seperti itu. termasuk itu kan juga bisa untuk pertumbuhan ekonomi juga. Ya. Nanti UMKM dan sebagainya. Iya, kan iya. gitu. Tapi memang sekarang kayaknya memang lagi di Sleman itu lagi seru-serunya ya, setiap weekend, hari Sabtu, Minggu itu pasti ada senam bersama. Itu pasti jogging juga pasti banyak sekali dan juga sekarang event-event lari maraton juga banyak juga di Banyak Sleman juga, seperti jalan itu ya. sehat dan sebagainya. Ini tinggal kita kemas kan gitu. Oke. Termasuk harapannya nanti ke depan ada spot tourism di Kabupaten Sleman tentunya ya, dengan potensi yang ada di beberapa padukuhan, di beberapa kelurahan ada spot-spot wisata ini kan bisa kita manfaatkan. Ya benar, di daerah lereng Merapi Lereng itu kan juga Merapi bisa kita juga, trekking, hiking seperti itu ya Mas ya, bisa digarap Sambil itu. nanti petik salak pondok dan sebagainya. Itu dia, gitu. petik salah mudah tapi ditimbang ya, jangan cuma petik aja di bawah selesai, petaninya nggak dapat untung nanti ya. Oke, kalau kita berbicara masalah itu tadi adalah olahraga yang menyenangkan ya, yang membuat kita menjadi bisa menikmati hiburan di dalamnya. Bagaimana dengan pembinaan atlet nih? Secara tadi Sleman sempat hat-trick untuk Porda, kemudian ada saya sempat baca itu bahwa Sleman juga menyiapkan atlet itu sejak dini. Ya. Nah ini bagaimana Usia Mas? dini. Ya usia dini Mas, gimana itu? Alhamdulillah stakeholder maupun pemangku jabatan yang ada di Kabupaten Sleman ini sudah sangat tahu lah potensi yang ada di Kabupaten Sleman, sehingga dengan kebijakan-kebijakan yang ada termasuk dengan kalau dewan dengan poker-pokernya ini juga banyak di beberapa kelompok masyarakat ini sudah dibantu dengan alat-alat, dengan pelatihan dan sebagainya. Yang ini tentunya ini sangat membantu kawan-kawan karena mereka sudah semangat, tapi kalau tidak ada fasilitasnya kan juga nanti nggak bisa berjalan. Alhamdulillah sudah mulai sekarang ini di beberapa padukuhan, di beberapa kelurahan itu sudah ada bantuan-bantuan dari kawan-kawan dewan yang ada. Ada 17 Kapanewon di Sleman. 17 Kapanewon, 86 kelurahan. Sudah merata untuk fasilitas olahraga, bantuan olahraga? Kemungkinan sudah merata. Yang terpenting adalah komunikasi. Yang terpenting kan adalah komunikasi. Ini yang mungkin ada beberapa padukuhan yang belum tersentuh, mungkin hanya kurang komunikasinya saja. Oke. Mas Weka, kalau kita melihat bahwa kita sudah memiliki atlet-atlet nih yang bisa dibanggakan, tapi bagaimana dengan regenerasi? Ini sudah sejauh mana regenerasi ini dilakukan untuk mempersiapkan gitu loh? Kan nggak mungkin nih atletnya akan itu terus gitu. Usia kan tentu saja akan menggerus gitu ya. Ini bagaimana dengan regenerasi yang terjadi? Ada 2 jalur pembinaan yang ada di Kabupaten Sleman, regional base sama club base. Salah satu contoh di sepak bola ini. Di sepak bola ini ada kompetisinya yang nanti berkaitan dengan klub-klub yang ada di Kabupaten Sleman. Kami punya 86 klub, ada 26 SSB yang terafiliasi. Begitu juga dengan kawan-kawan di cabur yang lainnya, seperti voli dan sebagainya. Mereka juga punya klub, ada Sleman United di Kabupaten Sleman, ada Yuso Sleman, ada Yumantara dan sebagainya. Di situ juga ada yang regional base. Regional base ini berkaitan dengan kedaerahan. Ya. Ada yang Perkapanewon, Porkap kan gitu. Apalagi sekarang Porkal. Porkal itu sangat menarik sekali. Volley ini hampir ketika final bisa melebihi kuota penonton di situ. Oke. Nah, sehingga kita tidak khawatir regenerasi yang ada di Kabupaten Sleman. 2 jalur ini ketika dikombinasikan, difasilitasi oleh pemerintah daerah lewat anggaran-anggaran yang ada, kami yakin Sleman tidak akan kekurangan atlet-atlet berbakat. Oke. Jadi memang apakah ada juga ibarat kata penjaringan door to door gitu? Karena kalau misalnya di wilayah pelosok-pelosok gitu kan kita nggak bisa mengetahuinya kalau misalnya kita nggak langsung turun ke lapangan gitu. Porkap ini kan antar Kapanewon. Ini kan terlebih dahulu adanya Porkal yang antar desa-desa yang ada. Ini kan untuk penjaringan. Nanti yang kualitasnya bagus dipakai untuk Porkap dan sebagainya. Sehingga dari situlah regional base ini sangat penting, sangat sentral untuk pembinaan yang ada. Kalau udah
bagus seperti SSB, seperti klub-klub yang ada ini kan memang sudah punya usia dininya. Dari usia 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 16 tahun dan sebagainya. Ini sudah ada. Remaja, junior dan sebagainya sudah ada. Oke, baik, saya ingin bertanya ke Mas Beka secara spesifik sebagai anggota dewan ya. Di sini peran anggota dewan dalam pembinaan atlet yang ada di Kabupaten Sleman ini posisinya itu ada di mana sih sebenarnya? Ya, kalau anggota dewan tentunya sebagai policy maker, bagaimana membuat kebijaksanaan. Ya. Yang tentunya masyarakat pecinta olahraga ini menjadi stakeholder yang ada. Sehingga kombinasi antara eksekutif, legislatif maupun masyarakat ini menjadi salah satu kunci kekuatan. Kunci kekuatan bagaimana Kabupaten Sleman ini masih tetap eksis dalam dunia olahraga. Oke. Ada perda yang disiapkan atau regulasi-regulasi yang ingin diciptakan untuk menyempurnakan mungkin dari yang sebelumnya, Mas Beka? Mungkin nanti di tahun-tahun yang akan datang ya, sesuai dengan skala prioritas yang ada. Salah satunya mungkin kaitannya dengan infrastruktur ya, lapangan sepak bola. Yeah. Lapangan sepak bola ini ada beberapa kawan-kawan dewan yang sudah menggunakan pokernya untuk sport centernya. Ya, tapi mohon maaf ya, seperti hukum dagang ekonomi, semakin menjamurnya lapangan, itu pasti harganya akan semakin murah. Padahal di situ perawatannya sangat tinggi. Iya, sangat tinggi biayanya. Biayanya sangat tinggi. Nah, itulah yang nantinya akan coba kita godok dengan kawan-kawan yang lainnya. Tapi ini juga skala prioritas karena ada harus perda-perda yang lebih penting juga. Iya. Oke. Entah itu nanti di pemeliharaan, entah itu nanti kaitannya juga dengan sewa menyewa, harga dan sebagainya. Jangan sampai kawan-kawan yang sudah mengeluarkan biaya banyak lewat poker-poker mereka, ini nanti 2-3 tahun lagi lapangannya sudah tidak bagus. Nah, biasanya seperti itu, Mas. Ketika ada euforia nih ya, setiap wilayah, oh ini lagi ngetren sepak bola nih, oke kita bikin lapangan sepak bola. Tapi begitu turun lagi, terus nanti kayak dibiarkan terbengkalai aja gitu. Nah, bagaimana kita bisa menjaga ya konsistensi yang ada di masyarakat? Salah satunya lewat perda. Kebijaksanaan yang ada harus ada perda kaitan dengan penggunaan lapangan dan sebagainya, pemeliharaan dan sebagainya itu nanti pasti akan dibahas oleh kawan-kawan juga. Harapannya kami seperti itu. Dan juga Kabupaten Sleman ini dengan banyaknya lapangan ya, ini menjadi tanah subur untuk pembinaan. Ya. Pembinaan apapun tentang olahraga. Ya. Kalau untuk fasilitas yang lainnya mungkin yang belum terpenuhi nanti coba. Salah satunya atletik ya. Atletik ini kita belum punya lapangan. Yang khusus atletik ya. Ya, mudah-mudahan nanti di tahun ke depan kawan-kawan dewan juga mau membahas tentang itu, mau menganggarkan juga. Iya, karena memang walaupun mungkin basicnya sama ya, lari bisa di lapangan, tapi tetap aja harus ada spesifikasinya sendiri seperti itu atletik ya. ini juga kalau di Kabupaten Sleman setiap Polda penyumbang emas terbanyak juga. Bahkan ada atlet dari kita ini juga Pasha ini kan juga ikut PON juga. Nah, Oke, iya. Kemudian Mas Beka, untuk pembiayaan kemarin sempat baca juga untuk perpernas ya. Itu dananya aja disiapkan sampai 1 miliar untuk seluruh atlet. Untuk tahun yang akan datang apakah ini bisa kemungkinan bertambah atau ya segitu dulu aja deh, atau mungkin ada perjuangan dari dewan untuk bisa menambah itu untuk meningkatkan kualitas atlet dan juga persiapan mereka di kejuaraan selanjutnya. Tentunya sebagai fungsi dewan kan, gitu. Kami kan harus aspiratif terhadap masyarakat, terutama masyarakat olahraga ini kan juga butuh pendampingan, butuh bagaimana mereka bisa eksis dan menunjukkan prestasinya. Ya nanti dengan prestasi yang ditunjukkan, insya Allah nanti kami juga akan memikirkan tentang hal itu. Iya, oke. Kalau kita berbicara prestasi, tentu saja akan ada beberapa atlet yang mungkin sudah memberikan banyak medalinya, penghargaannya, juaranya untuk atas nama Sleman. Tapi bagaimana dengan kesejahteraan ketika para atlet ini nanti sudah tidak mampu untuk mengikuti pertandingan lagi, mengharumkan nama Kabupaten Sleman lagi? Apakah berhenti sampai di situ saja? Ini tidak hanya di Kabupaten Sleman ya, saya pikir semuanya kawan-kawan nasional ini juga banyak. Tapi tentunya dengan kami besar dari olahraga juga dan juga
ingin memperjuangkan kawan-kawan juga tentunya ya. Karena mereka sudah mengorbankan waktu, mengorbankan pikiran, tenaga dan sebagainya. Ketika nanti di hari tua harus kita persiapkan juga, harus kita bantu entah nanti dengan beberapa waktu yang lalu pernah ada beberapa kawan-kawan PSS Sleman yang menaikkan PSS ke Liga Utama waktu itu di PDAM gitu. Tapi juga kawan-kawan atlet ini juga harus dipersiapkan secara kapasitasnya. Jangan sampai nanti ya mohon maaf ya kita sudah memberikan ruang dan sebagainya tapi secara kualitas ini tidak memenuhi, tidak diimbangi ya Mas ya. Kita kan juga harus menjaga kualitas yang ada. Masuk mungkin nanti pendampingan kaitan dengan usaha dan sebagainya dan termasuk ini yang sudah kami lakukan di sepak bola ya. Ada pelatihan untuk mantan-mantan pemain. Ada pelatihan untuk mantan-mantan pemain sepak bola ini kaitannya juga dengan wasit. Ini baru berlangsung juga ini. Baru berlangsung dan alhamdulillah dari KONI dari Pemda lewat KONI ini memberikan dana hibah untuk membantu mereka juga, memberikan subsidi ya. Untuk pelatihan dan sebagainya. Pemerataannya seperti apa Mas Eka? Karena kalau sepak bola itu kan kayaknya kayak jadi prioritas nggak sih sepak bola sementara cabang olahraga lain juga banyak gitu loh. Di Sleman itu apa aja ada misalnya atletnya lengkap tapi kayaknya nih sepak bola yang paling ngehits gitu loh ya. Memang kalau di Sleman kultur sepak bolanya sangat kuat ya. Sangat kuat dan menjadi tanah suburnya ya. Jadi termasuk hari ini kan sampai dengan 2 minggu ke depan ini Suratin Nasional juga mainnya di 4 lapangan yang ada di Kabupaten Sleman kan, gitu. Termasuk juga pembinaan-pembinaan yang lain. Nah, harapannya tentu nanti dengan percontohan yang ada di sepak bola ini bisa diduplikasi oleh kawan-kawan cabur yang lain. Dan tentunya kami pasti akan mendukung tentang itu. Yang potensial selain sepak bola di Sleman apalagi Mas? Bola voli. Bola voli ini apalagi kalau masalah tarkam ya. Tarkam ini kalau sudah pemain timnas masuk ke lapangan itu udah luar biasa. Untuk PAD, untuk pendapatannya dan sebagainya. Terutama di wilayah sekitar ya itu udah yang woro-woronya aja udah yang keliling kampung. Belum nanti kalau misalnya pada kulineran di situ otomatis akan meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar ya. Atletik juga bagus Sleman ini termasuk juga cabur-cabur yang lainnya, tenis dan sebagainya ini juga bagus. Ada pengaturan nggak sih Mas ketika terjadi event-event nih ya yang terjadi di kampung misalnya ya di daerah di kelurahan untuk bisa menyamakan gitu. Oh kalau di sana tuh tiketnya segini, kok di sini segini, di sana parkirnya segini, itu ada aturannya nggak sih? Belum diatur kalau itu. Ini tergantung masing-masing wilayah yang mengadakan. Ya, tergantung mereka kesepakatannya seperti apa, seperti itu ya. Kemudian sebagai anggota DPRD, apa sih yang Mas Wika dan juga teman-teman di Dewan lakukan untuk mengawasi, terutama masalah pembinaan atlet yang ada di Kabupaten Sleman? Ada beberapa kelompok masyarakat, kelompok olahraga masyarakat yang sudah dibantu oleh kawan-kawan, dengan fasilitas dan sebagainya. Dan tentunya kan ini butuh indikator nantinya. Setelah dibantu 1 tahun, 2 tahun ke depan, adakah perkembangan atau tidak, terutama untuk atlet-atlet yang ada. Itunya kaitan dengan pengawasan juga kan gitu. Harus ada goalnya, harus ada targetnya. Dan pastinya kawan-kawan ini memilih kelompok-kelompok olahraga masyarakatnya tidak hanya untuk elektoralnya, tapi juga untuk prestasi yang ada. Untuk olahraga baru di Sleman apa aja Mas Wika? Olahraga baru ini saya belum banyak melihat ya, tapi saya coba akan nanti sama kawan-kawan mulai memperkenalkan mungkin dengan tekbol kan itu. Sudah pernah tahu tekbol belum? Tekbol ya, yang pakai meja. Oh pakai meja. Pakai meja kayak pingpong gitu. Ya, nanti menggunakan bola ya Pak. Ada headingnya. Gitu kayak takraw tapi pakai meja gitu atau gimana sih? Kayak meja pingpong tapi agak oval gini, agak melengkung. Iya. Udah dapat gambarannya sih. Banyak kawan-kawan pemain-pemain bintang ini yang sudah main di situ. Neymar itu suka. Itu kayak kayak model juggling juga ada. Iya, cuma terkadang gini suka ada asumsi kayak gini Mas Wika, aduh ini olahraganya nih mahal nih, dari mulai alatnya, dari mulai
apa sepatunya, kostumnya. Ini kalau misalnya mau dijangkau oleh masyarakat secara umum kayaknya mikir lagi gitu loh Mas. Kadang ada olahraga yang terlihat eksklusif gitu. Itulah fungsi nanti dari DPRD, bagaimana memfasilitasi kawan-kawan. Tapi tentunya kan juga butuh regulasi yang kuat di situ. Jangan sampai sudah adakah perkumpulannya kan gitu, sudah ada kepengurusannya atau belum kan gitu. Termasuk yang pickleball itu yang tiga cabur jadi satu. Tenis meja sama badminton. Itu juga menarik ini. Tapi mungkin kawan-kawan di Kabupaten Sleman belum banyak yang mempraktekkan melakukan itu. Basicnya udah ada tapi belum dilakukan. Ini yang nanti itu. coba akan kita sosialisasikan. Nanti tentunya dengan Dinas Pemuda dan Olahraga menjadi salah satu aset kita. Nah, sudah menyebut dinas nih, saya baru mau nanya soal dinas nih ya. Sinergitasnya yang terjadi antara Dinas Pemuda dan Olahraga, kemudian juga DPRD Sleman untuk bisa mengembangkan ya olahraga di Kabupaten Sleman ini udah sejauh mana? Udah bagus, udah berjalan dengan baik. Kami melihat di beberapa kesempatan ini kawan-kawan dinas sudah sesuai dengan ketugasannya juga. Tapi tentu saja pasti ada kerikil-kerikil kecil yang biasanya tetap ada. Apa sih Mas, kepo dikit aja. Ini mungkin bisa jadi bahan koreksi untuk semuanya gitu. Biasanya apa sih yang menjadi hambatan atau setidaknya halangan kecil lah ketika sinergitas ini sama-sama memiliki tujuan yang baik? Ya mungkin pasti ada kan kalau kaitan dengan pasti ada mungkin ada yang like and dislike, memilih beberapa kelompok masyarakat yang mungkin kedekatannya dan sebagainya. Jadi pemerataannya masih kurang. Ya masih jumping seperti itu ya. Jadi itu tidak terlalu tidak terlalu tinggi persentase. Iya, akan menjadikan bahan koreksi bahwa nanti ketika ada daerah yang belum mendapatkan itu bakal terlihat seperti itu ya. Daerah sini ternyata belum nih dapat ini udah. Nah, itu akan lebih terlihat mungkin arahnya ke situ ya, larinya ke situ ya. Sebagai anggota dewan tetap saya ingin menanyakan apa sih yang Mas WK harapkan terhadap pelaksanaan olahraga di Kabupaten Sleman ke depannya? Tentunya sesuai dengan kaidah olahraga. Baik, benar, terukur dan teratur kan gitu. Kami harapkan tentunya dengan olahraga di Kabupaten Sleman yang potensinya sangat luar biasa, kami berharap ini menjadi salah satu kekayaan kita. Yang nantinya bisa membawa nama baik Kabupaten Sleman. Tidak hanya di kancah ke nasional tapi juga internasional. Dan itu nantinya pasti akan berimbas pada PAD yang ada. Di Kabupaten Sleman ya. Kita punya berapa atlet di Sleman Mas WK kira-kira aja untuk seluruh cabang olahraga? Ribuan ya kalau atlet itu. Atlet daerah itu ribuan, tapi yang untuk kelas nasional kan bisa kita hitung dengan jari. Bisa dihitung dengan jari ya. Nah, bagaimana caranya untuk bisa yuk ngangkat nggak cuma bisa dihitung pakai jari aja nih. Jangan sampai jarinya nggak bisa dihitung lagi gitu. Kira-kira apa yang disiapkan nih? Tentunya memfasilitasi mereka. Memfasilitasi mereka dengan alat-alat yang lebih representatif dan sebagainya, mendampingi mereka. Termasuk saat ini yang ada kan baru kelas khusus olahraga untuk SMP dan SMA, iya KKO. Harapannya nanti SD sekolah dasarnya sudah ada. Ya, sudah ada. Kalau SMA kan yang ngampu kan provinsi. Ya, SD ini kan nanti kaitannya dengan kabupaten. Harapannya nanti ada beberapa sekolahan dasar yang memang fokus untuk spesialisasi kaitan dengan olahraga. Ya, walaupun mungkin masih juga ada beberapa orang tua yang masih mainstream ya bahwa prestasi itu adalah dari segi nilai pelajaran. Padahal nggak cuma di situ saja, seperti KKO itu kan ketika memiliki kekhususan di bidang olahraga spesifikasi itu, bagaimana juga kita bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa itu juga bagian dari prestasi. Ya tentunya dengan sosialisasi yang ada kita banyak nanti berinteraksi dengan kelompok-kelompok masyarakat, dengan beberapa agenda yang ada, dengan kampanye-kampanye tentang olahraga tentunya, baik secara offline maupun secara online. Ya, ini tentunya butuh didesain sedemikian rupa. Didesain sedemikian rupa, yang itunya nantinya butuh sinergitas semua pihak. Mas WK, closing statement untuk obrolan kita siang hari ini, apa yang bisa diambil, di underline lah dari peran DPRD dalam menumbuhkan minat olahraga di Kabupaten Sleman?
sinergitas semua pihak, bagaimana olahraga ini bisa terprogram, berjenjang dan berkelanjutan. Yang tentunya nanti ini akan berefek untuk semua pihak. Oke, baik. Terima kasih Mas Weka. Asik sekali obrolan kita di podcast Dewan kali ini dan semoga saja ini bisa memberikan inspirasi ya untuk masyarakat Kabupaten Sleman untuk yuk semua bisa kok berprestasi dan akan difasilitasi ya seperti itu ya Mas Weka ya. Yang terpenting kan bagaimana kita berkomunikasi dengan. Nah itu dia komunikasi. Jadi kalau ada sini belum merata udah deh datang ke Mas Weka aja ya di DPRD Kabupaten. Dewan kan tidak hanya saya, Iya. masih ada 49 dewan yang lain. Ternyata ya Mas Weka minta ditemenin sama yang lainnya. Oke, tapi nggak apa-apa, intinya dari podcast kali ini bisa membuka deh ya wacana masyarakat bahwa setiap warga masyarakat di Kabupaten Sleman memiliki kesempatan yang sama. Yang penting dikomunikasikan seperti itu. Oke. Penting juga bagaimana kawan-kawan terutama masyarakat ini dari olahraga bisa untuk menjadi profesi. Oke. Bisa untuk menjadi pendapatan buat Ini seperti itu. Itu yang paling penting. Yang mungkin belum banyak disadari seperti itu ya. Belum banyak disadari. Ini ada pemain PSS Sleman itu yang asli binaan dari Kabupaten Sleman, dari SSB-nya sampai di Elite Pro-nya, sekarang sudah main secara reguler di Liga 1. Atas nama Dion itu juga produk dari Kabupaten Sleman sendiri. Oke. Berapa nilai kontraknya? Nah, nilai kontraknya, tapi jangan terus langsung maunya instan ya, karena itu semuanya butuh proses gitu ya. Butuh proses dan itu memakan waktu yang tidak sebentar seperti itu ya. Nah, harus saya sampaikan, olahraga apapun itu butuh sinergitas semua pihak secara terprogram, berjenjang dan berkelanjutan. Oke, baik. Jadi termasuk bagaimana kami dari DPRD ini memfasilitasi adanya kompetisi juga. Ada event-event yang tentunya ini menjadi barometer, indikator ya. Bagaimana latihannya selama ini ada hasilnya atau tidak. Karena mungkin yang kadang tidak disadari, secara skill kualitasnya sangat bagus. Tapi yang terpenting apa? Mentalitas, psikologinya. Ya. 99% ini mental yang. Iya. Ketika kita mainnya sudah bagus, tenaganya bagus, mentalnya udah hilang semuanya. Gampang capek itu. Iya. Oke. Itu makanya butuh adanya kompetisi, butuh adanya tempat-tempat untuk kawan-kawan nih. Tidak hanya di sepak bola, tidak hanya di voli, tidak hanya di atletik, tapi juga untuk cabur-cabur yang di sport dan sebagainya. Nah, ini yang nanti peran DPRD kami dengan kawan-kawan bisa memfasilitasi, mudah-mudahan juga kawan-kawan sepakat ya. Karena tidak hanya aspek olahraga saja di Kabupaten Sleman, ada aspek yang lainnya. Yang lainnya banyak yang saling berhubungan seperti itu ya. Baik, terima kasih Mas Wahyudi Kurniawan SIP alias Mas Weka. Maunya Mas panggilnya ya. Untuk obrolan di podcast Dialog Dewan kali ini, semoga saja ini bisa menambah ya cakrawala, terutama bagi masyarakat Kabupaten Sleman untuk bisa mari bersama-sama menumbuhkan minat olahraga di kalangan remaja dan juga pemuda Kabupaten Sleman. Oke, titip pamit dari podcast Dialog Dewan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.